So, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, ada satu hadis yang sangat sederhana, tapi dari sini kemudian kita akan menginjak pada pembahasan yang mungkin sangat penting. Bahkan boleh saya katakan maha penting, khususnya di saat-saat kita menghadapi situasi seperti saat ini di Amerika Serikat. Hadis itu bunyinya begini. Nabi pernah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Diulang 3 kali. Ditanya, siapa orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang tidak beriman ini adalah siapa-siapa yang bisa tidur dengan nyenyak karena kenyang, sementara tetangganya tidak bisa menikmati malam dan tidur karena tidak memiliki apa-apa untuk dikonsumsi. Di kebanyakan negara muslim mungkin pemahaman hadis ini konvensional, seperti biasa saja, bahwa yang dimaksud kenyang dan lapar adalah karena tidak ada makanan atau banyak makanan. That is conventional understanding, bahwa orang bisa tidur nyenyak karena banyak makanan, dia tenang, dia full, sementara tetangganya tidak bisa menikmati tidur karena kelaparan. Tapi bagi kita di Amerika Serikat dan di dunia barat umumnya, pemahaman ini boleh saja berbeda. Sehingga saya cenderung mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kenyang dan lapar di sini adalah kenyang secara batin dan lapar secara batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan tetangga orang-orang Hollywood. Ya kalau kami bukan. 5 jam terbang untuk bisa berdampingan dengan orang Hollywood. Nah, kita memperhatikan gaya hidup di Hollywood. Dan saya berikan contoh kepada teman-teman anak remaja kita. Bagaimana orang-orang yang terkenal, populer, bahkan pemasukannya bisa saja berjuta-juta dalam seminggu atau sebulan. Bukan juta rupiah, tapi dolar. Tapi kok keluar masuk rehabilitasi? Mereka nggak bisa tidur kalau tidak makan drug, minum drug dulu. Bapak dan ibu sekalian, ini yang saya maksudkan, bahwa jangan sampai kita termasuk dikategorikan orang-orang yang tidak beriman atau minimal tidak sempurna dalam iman. Kalau kita kenyang sendiri dalam rumah-rumah ibadah kita berzikir, kita sholat, kita berdoa, baca Al-Quran, kita tenang dengan zikrullah. Sementara tetangga-tetangga kita ini menderita karena kelaparan, bukan karena tidak ada makanan, tapi kelaparan spiritualitas, kelaparan batin. Muslim jangan sampai menjadi muslim egois, di mana kita sendiri ingin merasakan nikmatnya iman dan Islam ini. Bahkan jangan sampai kita ini menjadi muslim egois yang ingin masuk surga sendiri. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, pemahaman hadis ini bagi kita boleh saja berbeda. Nah, kita semua orang Islam yang ada di Amerika sekarang ini harus disadari bahwa mau tidak mau, sadar atau tidak, kita telah menjadi semuanya Rasul-Rasul Rasulullah SAW. We are the messengers of the messenger. Sejak meninggalnya Rasulullah SAW, tanggung jawab dakwah ini ada di atas pundak kita. Yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa terkadang kita mendefinisikan dakwah ini secara sempit. Dakwah didefinisikan seolah-olah hanya ceramah saja. Apalagi di Indonesia itu kan ceramah-ceramah oleh para selebritis luar biasa. Ya, walaupun juga saya tidak salahkan, alhamdulillah banyak teman-teman selebritis kita kembali kepada agama ini, dan banyak bertemu dengan saya kemarin. Tapi maksud saya adalah terjadi penyempitan, diperkecil definisi dakwah ini, seolah-olah dakwah itu hanya ceramah saja. Padahal kan Bapak dan Ibu, tidak semua kita bisa berdiri depan sini kan. Ada orang baru 5 orang depannya lututnya menggigil. Ada orang ribuan, gak ada masalah. Jadi ceramah itu adalah menjadi bagian kecil daripada dakwah itu. Dakwah adalah merupakan tugas komprehensif
bagi seluruh pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan di surah Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa jalan ini adalah jalan kewajibanku, menyampaikan dakwah ini. Kewajiban siapa? Anak, saya, kata Rasulullah, wa man ittaba'ani, dan siapa yang ikut kepada aku. Maka kalau kita ini memang mengaku pengikut Rasulullah, harus memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Inilah yang penting kita jelaskan. Yang pasti bahwa semua kita punya kapasitas untuk itu. Kapasitasnya macam-macam. Bagi Bapak dan Ibu yang bisnismen, perlihatkan kepada teman-teman kita yang non-muslim bahwa ternyata berbisnis dengan kaedah-kaedah yang bermoral, yang tidak memonopoli, misalnya tidak mengeksploitir demi untuk kepentingan kita sendiri dan keuntungan kita sendiri, sehingga menjadikan yang kaya semakin kaya, yang miskin dieksploited menjadi semakin miskin. Perlihatkan kepada mereka bahwa bisnis dengan kaedah yang dilandaskan kepada moral Islam itu tidak kalah, termasuk dalam hal profit. Tapi yang paling penting adalah tidak kalah dari segi nilai kemanusiaannya. Ini adalah dakwah. Tantangan kita sekarang ini orang Islam adalah complaining and crying. Ketika kita lihat orang-orang lain maju, sukses, berhasil, kemudian kita tidak memiliki kesempatan terbelakang, biasanya yang pertama kita lihat adalah menyalahkan orang lain. Maka tumbuhlah apa yang disebut dengan teori konspirasi yang besar, itu ada di mana-mana. Ini terus terang saja Bapak dan Ibu sekalian, kata teori konspirasi ini sekarang menjadi sebuah konsep yang sangat berbahaya. Ada beda antara memiliki konsep teori konspirasi dan berhati-hati. Apa bedanya? Berhati-hati itu artinya ya kita jalan membenahi diri, self-empowerment, melakukan self-empowerment. Pada saat yang sama kita berhati-hati, jangan sampai kita tergelincir atau digelincirkan orang. Tapi kalau teori konspirasi artinya, kalau ada hal-hal yang buruk yang terjadi kepada kita, biasanya yang pertama kita cari adalah kesalahan orang lain. Ini tidak akan merubah nasib umat ini. Sebab dalam kaidah perjuangan kita, ketika ada masalah-masalah yang kita hadapi, justru yang pertama harus kita teliti adalah diri kita sendiri. Di mana letak kekurangan dan kesalahan kita? Rasulullah SAW menghadapi tantangan di perang Uhud. Bukan yang pertama kali Rasulullah SAW blame adalah karena banyaknya musuh. Bukan. Tapi yang pertama dilihat adalah adanya di antara pengikut Rasulullah yang tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW. Bukan menyalahkan orang lain dulu. Demikian seterusnya. Maka dalam perjuangan kita ini, jangan sampai kita menjadikan teori konspirasi ini sebagai alat untuk menutupi kekurangan kita. Kita tidak akan pernah keluar dari keterpurukan kita sekarang. Kalau saya itu Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi adalah mari kita berdakwah pada semua bidang kita. Bisnismen berdakwah, politisi berdakwah, pendidik, profesor silakan berdakwah, bekerja di jalanan silakan berdakwah. Dakwah bukan hanya tugas para ustaz. Dakwah adalah tugas kita semua. Tapi tentunya Bapak dan Ibu, sebelum sampai kepada upaya-upaya untuk mendakwakan agama ini, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Ini yang ingin saya sebutkan pada hari ini. Yang pertama adalah pentingnya mempersiapkan mentalitas kita. Sebab dakwah itu memang kerja yang sangat berat. Tugas para nabi itu memang adalah mendakwakan agama ini. Dan ciri khas para nabi yang pertama adalah tertantang. Kalau orang berdakwah dan tidak tertantang, justru ada pertanyaan, ada apa? Pelajari semua sejarah para nabi.
Bahkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru semakin mereka menghadapi tantangan, semakin mereka memiliki kesempatan untuk naik ke derajat yang tertinggi. Makanya ada 5 nabi yang disebut ulul azm dalam agama kita. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini diistilahkan sebagai nabi-nabi ulul azam. Kenapa mereka disebut, diberikan gelar spesial ini, the mighty prophet? Adalah karena salah satunya yang paling penting, mereka lah orang-orang yang paling tertantang di dalam upaya menegakkan kebenaran ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, just expect bahwa memang kalau kita mendapatkan agama ini, pasti kita akan menghadapi tantangan dan tantangan yang sangat luar biasa. Dan terkadang justru tantangan itu datang dari orang yang paling dekat kepada kita. Musa alaihissalatu wassalam di dalam Al-Quran dia mengeluh. Keluhannya begini, ya qaumi, di surah As-Saff, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Musa mengatakan, wahai kaumku, kenapa engkau menyakitin aku? Kaumku bukan Fir'aun. Fir'aun bukan dulu, kaumku dulu, Bani Israel sendiri yang menyakiti Musa alaihissalatu wassalam. Terkadang tantangan dakwah ini justru datang dari orang yang paling dekat kepada kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama perlu kita siapkan adalah kekuatan mental kita. Dan persiapan kekuatan mental ini, kata yang paling simpel dalam agama kita adalah kekuatan ruhiyah, kekuatan imani itu sendiri. Iman dalam Islam itu adalah fondasi segala sesuatu dalam hidup kita. Orang yang tidak punya iman akan mudah shaken dan goyah dalam hidup ini. Fondasi ini, rumah gedung ini kokoh karena fondasinya kuat. Seorang muslim akan kokoh dalam hidupnya menghadapi segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk dalam pandangan manusia, walaupun belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Kalau dia itu beriman, maka dia akan tegar menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di dalam Al-Quran digambarkan iman itu seperti dalam ayat surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana kalimat thayyibah, iman itu, la ilaha illallah, itu seperti pohon yang indah, yang kokoh, yang kuat, yang subur. Bagaimana pohon yang subur itu? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya terhunjam ke dalam tanah, kokoh, kuat, tidak mudah digoyah. Kekuatan angin, apapun angin memukulnya, dia tidak akan mudah goyah. Orang beriman yang punya iman justru terkadang melihat tantangan itu sebagai bagian dari kenikmatan, semakin memperkokoh keimanannya. Bapak dan Ibu, Bilal radhiyallahu anhu dalam beberapa hari ketika dia masuk Islam, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh tuannya dia disiksa sedemikian rupa. Kita semua kenal sejarahnya. Sampai diikat, kemudian ditarik pakai kuda di padang pasir. Di tengah padang pasir yang panas itu ditaruh batu yang besar di atas dadanya. Ilmunya tidak terlalu banyak. Ilmunya hanya satu saja. Ahad, ahad, ahad. Oh, Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Itu yang diulang-ulangi. Kenapa sampai tegar Bilal ini? Karena iman tadi itu, Bapak dan Ibu. Keluarga Yasir, orang pertama yang meninggal dunia membela Islam ini seorang perempuan namanya Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika keluarga ini disiksa sedemikian rupa oleh tuannya, ibunya dibunuh dengan sadis, ditombak. Mohon maaf dari kemaluan sampai tembus ke bagian belakang. Setelah ibunya datangi bapaknya, ingin dipaksa untuk keluar dari Islam, dia tidak mau, dia dibunuh juga. Didatangilah anaknya namanya Ammar bin Yasir. Pilih, mau ikut kepada kedua orang tua atau kafir kepada Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya karena izinnya, dia memberikan sebuah pemikiran lain kepada Ammar bin Yasir. Dia menerima untuk mengatakan saya kafir kepada Muhammad, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beberapa hari dia malu untuk menghadap kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, di mana anak muda itu, si Yasir, Ammar bin Yasir. Suatu ketika dia datang, dia tanya, ya Rasulullah, ditanya, kenapa engkau tidak pernah kelihatan lagi?
Dia katakan, ya Rasulullah, terbuka, saya malu ya Rasulullah, karena saya pernah mengucapkan kata-kata kafir kepada engkau, walaupun nanti saya tetap beriman kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Turunlah ayat dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun billah, kecuali siapa yang terpaksa dan dipaksa tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun hanya kepada Ammar bin Yasir ketika itu. Bapak dan Ibu, ini iman. Iman yang seperti ini yang menjadikan komunitas muslim semakin tegak. Setelah 11 September terjadi, alhamdulillah muslim juga di Amerika tegak. Walaupun memang ada, mudah-mudahan hanya mengganti nama saja. Dari Muhammad menjadi Mo, dari Yusuf menjadi Joseph. Ya mungkin mengganti nama saja seperti Ammar bin Yasir tadi. Who knows, niatnya kan yang begitu. Tapi maksud saya, alhamdulillah, ternyata ketegaran komunitas muslim di Amerika ini menjadikan perubahan wajah Islam di Amerika sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, iman, kata kuncinya iman. Hati kita ini harus betul-betul mengambil iman ini dengan sungguh-sungguh. It's not a lip service. It's not a lip service. We must take it very seriously. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, dalam hidup ini ada kemungkinan kanan dan kaki kiri saja yang berjalan. Apakah enak atau buruk? Dan kedua-duanya menuntut iman dari kita. Kalau kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah dalam bentuk kenikmatan yang kita sukai, ternyata kita tidak punya iman, maka pada saat itu kita akan menjadi arrogant yang sangat luar biasa. Kita lupa diri, kata orang. Dan itu yang banyak terjadi. Orang bukan hanya lupa kepada Tuhannya, lupa kepada orang lain, tapi lupa kepada dirinya sendiri. Sehingga terjadilah apa yang saya sebutkan tadi itu di tetangga-tetangga kita ini. Orang semakin populer, semakin bingung dia dalam hidup. Orang semakin kaya, semakin merasa tidak memiliki apa-apa. Tahu nggak kita bahwa sekarang ini di abad 21, abad modern, penyakit yang paling berbahaya bukan AIDS, sebenarnya bukan juga kemiskinan, tapi penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit penyakit perasaan yang tidak pernah merasa puas. Orang banyak duit tapi merasa tidak memiliki apa-apa. Tinggal di rumah yang mewah tapi merasa tidak memiliki apa-apa, nggak bisa tidur. Punya istri yang cantik baru 2 bulan nggak mau ganti lagi. Ini perasaan tidak pernah puas dalam hidup. Ini penyakit yang paling berbahaya sekarang ini di abad 21. Makanya Al-Quran mengatakan, itu disebutkan Al-Quran sejak abad ke-7. La khaufun, orang yang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah rasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Takut dan sedih sekarang ini dua penyakit yang berbahaya dalam hidup manusia. Apapun yang dia miliki, dia masih takut, dia masih sedih, merasa sedih. Kalau saya bilang pada ibu sekalian, pendai yang pertama harus dilakukan adalah mari kita membenahi iman kita. So ini fondasi. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu ini yang saya maksud ada dua sisi. Ilmu tentang Al-Quran dan hadis, dan ilmu tentang, orang Indonesia bilang sikon, situasi kondisi di mana kita hidup. Orang Islam terkadang ini, saat ini terkadang begini, hafal Quran, hafal hadis, tapi Qurannya itu tergantung di atas langit, hadisnya juga tergantung-gantung di atas langit. Enggak ada koneksi dengan bumi. Makanya Islam menjadi apa? Menjadi konsep yang indah, sangat indah. Kita mampu menampilkan ini dengan pembicaraan kita, dengan teori kita betapa indahnya Islam. Tapi ketika tertuntut untuk membuktikan mana keindahan Islam itu nggak nampak dalam kehidupan kita. Kenapa Al-Quran kita masih ada di atas langit? Hadis kita masih ada di atas langit. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena kita gagal memahami suasana situasi di mana kita hidup, sehingga terjadi gap. Bapak dan Ibu sekalian, ilmu tentang sikon ini sangat-sangat penting. Kalau ilmu Quran dan hadis semua kita udah paham pentingnya, tidak perlu saya jelaskan. Tapi ilmu tentang sikon di mana kita hidup ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita memahami sikon, maka pembicaraan kita itu nggak nyambung.
Jangankan kepada masyarakat luas, kepada pribadi saja. Saya seringkali ketika ada non-muslim datang bertanya mengenai Islam, yang pertama saya tanya pasti, apa latar belakang Anda? What is your background? Sebab kalau dia orang Buddha, misalnya, kalau kita ngomong mengenai Isa alaihissalatu wassalam, nggak nyambung. Orang Buddha nggak paham siapa Isa itu. Maka ini penting kepada siapa kita ngomong. Di Amerika Serikat, Muslim sekarang ini harus tahu what America is all about and who Americans are all about. Makanya dalam Al-Quran, ketika Nabi disampaikan kepada kita, Al-Quran mengatakan begini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Kenapa dari kalangan mereka? Kan sangat aneh kalau Allah tiba-tiba mengutus seorang rasul ke Mekah dari orang Cina. Nggak nyambung. Orang Cina nggak paham karakter orang Mekah. Orang Cina nggak paham kultur orang Mekah. Orang Cina nggak paham social circumstances di Mekah ketika itu. Maka yang pantas adalah minum dari kalangan mereka. Maka kita sekarang ini, walaupun memang kita datang dari Indonesia, datang dari mana-mana, karena kita sudah hidup di Amerika, kita harus paham tentang Amerika dan orang-orang Amerika. Ini yang saya katakan sikon. Unfortunately, very unfortunate, bahwa banyakkan imam-imam kita sekarang yang ada di Amerika Serikat ini, they tend just to ignore this important. Itu nggak penting. Makanya orang Mesir ngomongnya di Amerika tapi masih seperti ngomong di Mesir, nggak nyambung. Orang Saudi seperti ngomong di Mekah, nggak nyambung. Agar orang Amerika nggak masuk seperti itu. Nanti saya kasih contoh orang anak-anak kita. Bapak dan Ibu, jangankan non-muslim ya, anak-anak kita saja. Pertanyaannya sangat luar biasa. Saya punya anak umur 5 tahun sekarang ini, yang paling bungsu, yang paling menguasai iPad itu dia. Lebih pintar pakai iPad dari saya. 5 tahun. Pertanyaannya udah macam-macam. Nah sekarang orang tua bagaimana? Apakah kita akan blame anaknya atau bagaimana? Memang that's the situation we're living. That's the environment. Kita tidak bisa hanya menangis dan menyesali saja. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menghadapi situasi dan realita seperti ini. Pertanyaan salah satunya saya katakan tadi kepada anak-anak remaja kita. Kalau kita ditanya tentang kenapa dilarang babi misalnya, itu kan gampang saja. Kalau kita kena Indonesia, Allah kan mengatakan dalam Al-Quran. Kalau anak kita bertanya lagi, dijawab sudah selesai kan. Kita di Amerika sini, anak bertanya lagi, jawab besok masuk penjara. Ini kan abuse. Kalau di sini kan gitu. Nah sekarang bagaimana kalau anak kita bertanya seperti itu? Jawaban kita, karena Allah yang melarang dalam Al-Quran. Titik. Then why Allah prohibit? Ada follow up-nya. Kenapa Allah melarang? Bagaimana menjawab? Kita mengatakan just believe it. He said that's what the Catholic says to the Catholic people. Just believe it. 1 + 1 + 1 is equal to 1. Don't question, just believe it. Now I'm asking that, why pork is not allowed? Just believe it. That's what Allah says in the Holy Quran. So what's different between this and that? Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini ilmu tentang situasi di mana kita hidup sekarang ini. Orang tua memang tertantang. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak mengatakan bahwa segala sesuatu kita bisa jelaskan secara rasional. Sebab dalam agama, alhamdulillah Islam itu agama yang paling rasional. Sangat-sangat rasional. Teman-teman Hispani kita, ya, the fastest growing Muslim community in the state, a Hispanic Muslim community. And I asked some of them, kenapa Anda masuk ke dalam agama ini? Salah satu jawaban yang mereka katakan kepada kami adalah bahwa kami sebenarnya naturally or religious people. Secara natural dia sangat agamis. Tapi mereka katakan ketika sampai di Amerika, wawasan kami mulai terbuka. Mulailah kami mempertanyakan sistem belief yang selama ini kami miliki. Oleh karena mereka sudah mempertanyakan, akhirnya mereka nggak bisa pertemukan antara akal dan hati. Alhamdulillah mereka temukan dalam Islam bahwa Islam sesungguhnya bisa mempertemukan hati dan akal itu. Semakin kuat iman kita, it doesn't mean that semakin kita tidak memperhatikan akal kita. Justru dalam Islam konsep ulul albab adalah kemampuan kita mengkaitkan atau menyatukan antara hati dan akal kita. Nah Bapak dan Ibu sekalian,
Saya tidak ingin menjelaskan dulu apa jawabannya tadi itu, karena ini masalah komunikasi. Sebab nanti ada salah satu poin adalah masalah komunikasi. Nah, jadi yang kedua adalah mempelajari ilmu Al-Qur'annya, hadisnya. Nah, orang Islam sekarang ini kan, mohon maaf saja, we take for granted. Kita lahir, bapak kita Muslim, ibu kita Muslim, seolah-olah garanti sudah punya key of paradise. Kan begitu. Kita nggak mempelajari Al-Quran kita. Kita nggak mempelajari hadis-hadis Nabi kita. Berapa di antara kita sesungguhnya ketika membaca Al-Quran bukan hanya collecting rewards, hitung-hitung, ambil kalkulasi sudah berapa pahala kita ini. Alif Lam Mim 30. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berapa huruf? Sudah banyak pahala kita. Fahamkah kita? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apalagi hadis-hadis Nabi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, from now on, every one of us must learn this thing. Kita kirim anak kita ke weekend school, Sunday school, Saturday school. Orang tuanya merasa kita semua sudah tua, sudah bebas. Mohon maaf, jangan-jangan nanti di akhirat juga nanti begitu. Nah, kamu aja lah yang masuk surga. Saya nggak apa-apalah, karena sudah tua juga, neraka saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita belajar Quran dan hadis. Tapi sekali lagi, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis tanpa memahami bagaimana relasinya dengan realita kehidupan kita bisa menjadi ada gap. Tidak ada bisa kita evaluasikan. Ini mohon maaf, ini terjadi sekarang ini di kalangan komunitas Muslim. Ada seorang teman orang Bangladesh beberapa waktu yang lalu datang yang menangis. Dia katakan, "Imam, please do help me." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Anak saya." Saya bilang, "Kenapa anaknya?" Saya tahu anaknya dia sering dulu sering ke weekend school. Dia bilang, "Anak saya nggak mau ke masjid lagi." What happened? Saya datang ke rumahnya. Saya tanya anaknya, "Kenapa nggak mau datang ke masjid lagi?" Anak itu mengatakan begini, "Bukan saya tidak mau datang ke masjid, bukan saya tidak senang sholat di masjid, tapi dia bilang setiap kali saya mau ke masjid, ayah saya mengatakan ganti pakaianmu itu. That one is not Islamic clothing, karena bukan pakaian Bangladesh." Ini orang hidup di New York, disangkanya masih hidup di Dhaka. Dia nggak mempelajari bahwa pakaian Islam itu adalah pakaian yang menutup aurat kita. Mau baju koko, mau baju batik, mau baju t-shirt, asal menutup aurat saja, itu yang namanya baju Islam. Sekarang ada orang Islam kita seolah-olah kalau tidak baju Arab atau baju Asia Selatan kan tidak baju Muslim. Sampai-sampai suatu ketika saya pernah khutbah, ini real, ini kejadian story, real story. Saya khutbah, saya lihat ada dua orang sedang bertengkar di belakang. Setelah salat saya datangin, "Kenapa bertengkar?" Saya lagi khutbah dia bertengkar. Ternyata satu orang Nigeria dan satu orang Bangladesh juga. Orang Nigeria pakaiannya kan kayak batik itu yang bunga-bunga itu. Begitu dia datang di samping orang Bangladesh langsung mengatakan, "This one is for women." Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini karena orang tidak mau belajar, mempelajari suatu situasi, kondisi setempat. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kedua, yang ilmu. Mari kita luaskan wawasan kita. Kita pelajari Al-Quran dan hadis, tapi juga kita pelajari bagaimana Al-Quran dan hadis yang sangat agung ini mampu kita implementasikan, mampu kita relevansikan dengan suasana di mana kita hidup. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pentingnya bijaksana. Dakwah tanpa sikap bijak sangat berbahaya. Itu yang banyak terjadi sekarang ini. Perpecahan, jangankan dengan non-muslim, perpecahan yang terjadi dalam komunitas muslim adalah karena tidak adanya sikap bijak dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Mudah kita menuduh orang salah. Padahal Rasulullah, lihat contoh-contoh ya. Ada seorang, mungkin dia baru kawin kali, kelihatannya. Suatu ketika di bulan Ramadan dia datang kepada Rasulullah. Dia katakan, "Halaktu ya Rasulullah, saya cilaka ya Rasulullah." Cilaka, kata Rasulullah. Tersenyum, "Kenapa cilaka?" Dia katakan, "Waqa'tu ala imra'ati." Saya terjatuh kepada istriku. Artinya ada hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Ini kan dilarang.
Nabi tersenyum. Nabi kan gak langsung bilang kamu memang tidak mau belajar, udah pernah dibilangin masih juga. Kan gak begitu ya. Nabi gak bilang gitu. Nabi tersenyum. Nabi malah bilang begini, dalam Islam kalau ada masalah pasti ada solusinya. Jadi Nabi mengatakan kepada beliau, begini aja, pilih dari salah satu yang tiga ini. Pertama, bebaskan budak. Dia katanya, Rasulullah, saya orang miskin, gak punya duit, gimana saya bisa membebaskan budak? Nabi mengatakan, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini dalam bahasa saya. Mungkin dia katakan, ya Rasulullah, 1 hari saja nggak sanggup, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ini bahasa saya. Nabi mengatakan kepada dia, kalau begitu, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Gimana saya bisa mempersiapkan 60 orang makanan kepada 60 orang? Nabi tersenyum tertawa bahkan sampai kelihatan gigi taringnya. Kemudian dia masuk ke ruangan, dia bawa sa itu sekitar segenggam korma begini, lalu diberikan kepada dia. Dia katakan, ini pulanglah ke kampungmu, bagi-bagi korma ini kepada orang miskin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya melakukan ini orang pasti ketawa. Kenapa? Karena saya yang paling miskin di kampung ini. Kan Nabi juga tidak mengatakan sudah miskin melanggar hukum lagi kan? Nabi malah tersenyum lagi. Nabi ketawa. Dia mengatakan, kalau begitu bawalah korma ini dan feed your wife. Berikanlah kepada istri kamu. Coba lihat hikmah Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang ini kalau kita pergi kepada seorang imam, kita bersalah, pasti kita disalahkan lagi. Mohon maaf, ketika ada seorang muslim yang punya televisi, British TV dulu membunuh istrinya, ada seorang imam ditanya oleh sebuah televisi, menurut anda gimana, kenapa sampai orang ini membunuh? Apa jawaban imam ini? Itulah kalau wanita sudah semakin bebas. Wanita sudah dibunuh, wanita disalahkan lagi. Coba lihat dulu. Bapak dan Ibu sekalian, inilah. Jadi sekali lagi, sikap bijak dalam berdoa ini sangat-sangat krusial dan penting. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW ini duduk di masjid, di sekelilingnya ada para sahabat yang senior, ada Umar, ada Abu Bakar. Seorang muda datang kepada beliau, dia katakan, ya Rasulullah, saya senang, saya cinta kepada Allah, cinta kepada engkau ya Rasulullah. Saya sangat senang menjadi seorang muslim. Tapi ya Rasulullah, saya meminta izin satu hal. Nabi mengatakan, minta izin apa? Dia katakan, berikan izin kepada saya untuk melanggar satu hukum ini, yaitu melakukan zina. Bayangkan kepada seorang nabi di masjid minta izin untuk berzina. Ini kan luar biasa, dianggap main-main. Ini namanya kalau kita nih kurang ajar gitu. Sampai-sampai Umar itu dia udah tarik pedangnya, dia mau potong leher orang ini. Nabi ambil tangan Umar, dia katakan, mahlan ya Umar, slow down Umar, slow down. Lalu dia katakan, come closer to me, dekat-dekat. Lalu dia katakan, ada ibu? Dia katakan ada. Ada saudari perempuan? Ada tante? Ada. Nabi mengatakan, mau ya kalau ada orang lain melakukan itu dengan ibumu, atau dengan saudaramu, atau dengan tante? Dia katakan, tidak, saya akan bunuh. Ya rupanya girahnya naik juga kan. Nabi kemudian mengajak dia lebih dekat lagi, dia taruh tangannya di atas dadanya. Dan dia mengatakan, Allahumma zakki, oh Allah purify, bersihkan jiwanya. Dan sejak itu, anak muda ini menjadi salah seorang yang paling taat di Madinah. Coba lihat sikap Rasulullah SAW sampai kepada orang yang barangkali dalam pandangan kita sangat-sangat kurang ajar. Ya Rasulullah memberikan bersikap dengan sangat bijak seperti itu. Kita juga tahu sejarah orang yang masuk ke masjid, orang Badui, tiba-tiba saja kencing di masjid. Walaupun waktu itu nggak ada karpet ya. Sekarang Masya Allah karpet. Waktu itu hanya di atas tanah saja, padang pasir biasa. Tapi yang namanya spot masjid ya tetap masjid kan. Ini orang datang, begitu dia masuk langsung kencing dari masjid. Para sahabat marah. Ada yang mau mukul dia, katakan jangan, biarin dia selesaikan dulu. Begitu selesai kencing, Nabi minta seember air, beliau sendiri yang membersihkan bekas kencing itu. Coba lihat Rasulullah SAW. Sikap bijak seperti ini Bapak dan Ibu sangat-sangat diperlukan. Saya tadi memberikan contoh kepada teman-teman, saya nggak tahu di sini atau di luar tadi. Baru-baru ini
ada seorang teman sopir limo menelpon saya, dia mengatakan ada seseorang yang mau belajar Islam. Saya katakan silakan, suruh aja datang ke masjid. Datanglah orang itu, tinggi besar, tapi ketika dia datang dia berpakaian seperti biksu Buddha, monk, Buddhist monk pakaiannya. Orang kepalanya gundul tapi banyak tatunya. Lalu saya katakan silakan duduk. Apa latar belakangnya? Saya tanya latar belakangnya, the background. Dia mengatakan I was born Catholic, then moved to Episcopalian, then later on he's already a big businessman, fashion show. Jadi yang namanya model itu dia tahu semua yang namanya model-model. Jadi saya katakan kenapa mau belajar Islam? Dia katakan sejak saya menjadi seorang businessman, saya menjadi Buddha. Sebagai seorang Buddha, dia bilang, kalau saya lagi lapar secara spiritual, saya masuk ke dalam kamar saya tutup pintu, saya tutup mata, kemudian saya bermeditasi, nampaknya puas. Tapi begitu saya tinggalkan ruangan itu, saya menjadi lapar kembali. Saya seolah-olah kehilangan pegangan. Saya ingin sebuah agama yang bisa menjadi tuntunan saya kapan dan di mana saja. Alhamdulillah kita membicarakanlah konsep agama Islam itu, bahwa agama Islam itu adalah agama kehidupan. Kehidupan itu bukan hidup di masjid saja. Masa yang namanya hidup hanya di masjid luar, mati enggak? Kan di pasar juga hidup. Jadi kalau merasa agama Islam adalah agama kehidupan, berarti harus ditunjuki oleh Islam di masjid, di pasar juga, kan begitu. Jadi di mana-mana kita harus siap menjadikan Islam sebagai guidance kita. Dalam waktu yang singkat dia menyela, dia bilang begini, "Can I ask you a question?" Saya bilang yes. Dia bilang, apakah orang yang seperti saya ini bisa diterima menjadi seorang muslim? Saya terkejut juga. Saya menyangka barangkali ya dia mungkin berbuat dosa selama ini karena tatunya sangat luar biasa. Mungkin dia berhura-hura, mungkin minum dan sebagainya. Dia katakan, saya tanya kenapa Anda bertanya seperti itu? Dan ini yang mengejutkan saya. Dia bilang, I am again. Ini kan gimana menjawabnya? I am again. Orangnya tinggi besar ini. Tadi bilang I am again. Nah gimana menjawabnya? Nah saya katakan begini, listen. Menjadi seorang muslim itu artinya satu, membangun sebuah komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi seorang muslim itu artinya bahwa kita siap untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Menjadi seorang muslim itu artinya bahwa kita belajar untuk mengenal tabiat nature kita sebagai manusia, siapa kita sesungguhnya. Menjadi seorang muslim itu artinya bahwa kita siap kembali kepada jati diri kita dan belajar untuk mengetahui apa tujuan dan maksud hidup kita di dunia ini. Tidak terlalu banyak. Bapak dan Ibu, ini masalah hikmah. Sebab kalau kita langsung mengatakan gay itu haram atau begini, ya udah, dia udah putus asa. Singkat cerita, ini sekitar 6 bulan yang lalu ini ya. Singkat cerita, lebih 6 bulan karena Ramadan tahun lalu. Itu berarti Agustus ya tahun lalu. Dia menelpon. Dia mengatakan, kok nampaknya saya lebih peaceful. Dia lebih peaceful. Alhamdulillah baru 2 bulan yang lalu dia kirim email ke saya. Dia lagi di Maroko sedang mau nikah dengan seorang perempuan di Maroko. Ini perubahan ini. Nah kalau dari awal kita sudah gencet, dari awal kita sudah salahkan, dari awal kita mengatakan ente itu ahli neraka. Ini sekarang dia ke Maroko, dia dapat jodoh lewat internet dan dia sedang di Maroko akan menikah dengan seorang perempuan Maroko. Bapak dan Ibu sekalian, ini masalah hikmah di dalam berdakwah. Penting sekali. Sekali lagi, jangankan kepada non-muslim di sekitar kita, kepada anak-anak kita saja. Yang namanya kata hikmah ini penting. Jangan sampai anak-anak kita terpental. Baru-baru ini, bukan baru-baru, udah 2 tahun sebenarnya, tapi sepertinya baru kemarin. Saya diundang oleh Colorado School of Mines untuk berbicara tentang sains dalam Islam. Sepulang dari Colorado, naik pesawat tentunya, ada seorang cewek, masih relatif muda, mungkin 23-25 tahun umurnya. Dia memperhatikan boarding pass saya. Dia staring, dia menatap
Jadi saya khawatir jangan-jangan dia ketakutan karena nama saya Muhammad Ali kan, jadi Muhammad Syamsi Ali, biasanya first and last name Muhammad Ali. Lalu saya tanya, kenapa boarding saya? Dia mengatakan nggak ada masalah. Nah, ketika pesawat terbang dia masih melihat-lihat gitu. Saya tanya, kenapa boarding saya? Dia mengatakan, are you a Muslim? Saya bilang, yes, I am a Muslim. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung ngomong mengenai Islam. Jangan-jangan dia khawatir karena saya seorang Muslim, mungkin jangan-jangan di kantor saya ada sesuatu. Saya ngomong mengenai Islam, baru sekitar 2 menit saya bicara, dia langsung memotong. Dia mengatakan, I know what you are saying. Saya tahu apa yang Anda sampaikan. Loh, dia sepertinya orang Barat, orang putih karena rambutnya pirang. Saya kira orang Eropa. Loh, Anda belajar Islam. And this is what shocked me. Dia mengatakan, I used to be a Muslim. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu biasa menuntun orang bersyahadat, itu adalah masa-masa yang paling indah dalam hidup kita. Sangat-sangat manis ketika kita menuntun seseorang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nampaknya nggak ada lagi yang lebih berlaga. Dan itu hadis Nabi, jaminan Nabi. Nah, ketika kita menemukan orang yang seperti ini, hati kita sakit. Saya tanya, kenapa? Dia mengatakan, ketika saya di SMA dulu, setiap saya pulang dari sekolah, ibu saya tidak pernah mengerti bahwa saya capek. Selalu dipaksa-paksa. Dia mengatakan, Mark, let me rest for a while. No, you have to pray now. Akhirnya ketika dia selesai SMA, dia lari. Tinggal sama boyfriendnya. Boyfriendnya rupanya pengaruhi dia. Dia merasa meninggalkan Islam. Walaupun ketika saya tanya, agamamu apa, dia nggak tahu. Ini adalah salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian bahwa betapa terhadap anak kita sendiri, kalau kita salah menyampaikan, boleh jadi anak kita terpental. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang ketiga ya, jadi hikmah sangat. Nah, yang keempat ini masih berhubungan dengan hikmah, tapi khusus mengenai komunikasi. Komunikasi sangat penting. Ketika 11 September ini, mohon maaf, bukan karena ingin berbangga-bangga, Kota New York itu meminta saya mewakili komunitas muslim dalam berbagai event, termasuk ketika pertama kali ada press conference dengan seluruh pimpinan agama. Isya masuk ya Pak ya? Dan sampai jam berapa Pak ya? Jangan. Malam panjang Pak. Ini kalau yang namanya Ustadz itu ngomongnya terlalu banyak biasanya, suka ngomong. Jadi harus dibatasi ke jam berapa? Salat isya kita jam berapa? Jam 8.50. Salat 10. Setengah 9 ya, 30 menit. Baru kita tanya jawab mungkin. Nah, komunikasi ini sangat penting. Ketika terjadi September tadi saya katakan, jadi ketika Presiden Bush datang ke Ground Zero, saya diminta yang minimal bertemu dengan Presiden Bush. Saya kurang tahu Bapak dan Ibu sudah pernah dengar bahwa ketika saya bertemu dengan Presiden Bush itu, saya orangnya kecil. Ya sampai sekarang juga masih kecil. Saya tahu kapan saya besar. Kecil terus. Jadi ini kan di sebuah aula besar di gereja St. Patrick Cathedral itu di Fifth Avenue. Nah, di 50 berapa street itu? St. Patrick. Kalau nggak salah 51 atau 53 street. Saya duduk di sebuah corner. Ini di atas kursi ini, semua pimpinan agama dengan pakaian kebesaran. Saya duduklah di corner. Itu Bush orangnya dengan kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Orangnya dia humoris, suka humor, suka joking. Jadi matanya itu tertuju kepada saya. Lalu dia bilang begini, ini anak siapa? Ini anak siapa gitu. Lalu setelah itu kita dipersilakan jabat tangan kepada Presiden Bush untuk menyampaikan belasungkawa tentunya. Semua orang diberikan kesempatan untuk berjabat tangan. Saya ketika jabat tangan dengan Bush itu, di samping memberikan ucapan belasungkawa, condolence, saya juga menambah lagi. Saya katakan, Mr. President, pertama, sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. With truth and justice. Kebenaran dan keadilan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena 2 hari sebelumnya, Presiden Bush itu memberikan statement bahwa Tuhan hanya bersama Amerika. Kan begitu?
Jadi seolah-olah kalau tidak sependapat dengan Amerika, Tuhan tidak bersama gitu. Nah ini kan masalah pendapat ini. Jadi saya ingin katakan kepada Presiden Bush bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan siapa-siapa, tapi bersama dengan apa-apanya siapa-siapa. Orang Islam kalau zalim, kita yang dihukum Tuhan. Jangan sampai mengatakan nama saya Abdullah Muhammad zalim gak apa-apa kepada John. Tidak ada istilah seperti itu. Yang namanya kezaliman tidak mengenal batas, termasuk batas-batas keyakinan. Kalau orang Islam menzalimi orang Kristen, maka orang Islam akan dihukum sama Tuhan. Makanya kan Nabi mengatakan, man ada dhimmiyan fa ana hasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, orang non muslim di tengah masyarakat mayoritas muslim, saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita taken for granted bahwa masya Allah namanya Abdullah Muhammad, lalu kemudian kita semena-mena saja menzalimi orang lain. Salah dalam agama kita. Jadi Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan, siapapun yang memiliki keadilan itu. Makanya Ibnu Taimiyah, Bapak dan Ibu, Ibnu Taimiyah seorang pemimpin ulama Islam yang orang katakan literal, sangat konservatif, pernah mengatakan begini, pemimpin non-muslim yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Maka ketika saya mengatakan kepada Presiden Bush, saya mengatakan jangan taking for granted. Itu tergantung. Kalau memang Amerika berada pada sisi keadilan, Tuhan bersama Amerika. There is no doubt about that. Tapi kalau ternyata Amerika tidak berada pada sisi keadilan, tunggu dulu. Kamu gitu. Makanya saya bilang God is with truth and justice. Lalu yang kedua saya katakan, Mr. President, kalau memungkinkan tolong memberikan public statement bahwa apa yang terjadi ini 11 September has nothing to do with my faith and my community. Alhamdulillah itu hari Jumat ya. Hari Sabtu keesokan harinya Presiden Bush datang ke Islamic Center di Washington DC, dan itu ada di YouTube, mengatakan bahwa Islam itu agama yang damai, yang dianut oleh 5 miliar manusia, walaupun ada orang-orang yang tidak peaceful, orang-orang muslim yang tidak peaceful. Itu ada ya. Itu kan kami minta sehari sebelumnya. Nah, poin saya di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya kemudian bertanya-tanya kenapa saya diminta gitu, mewakili komunitas muslim. Kan ada imam-imam yang terkenal, ada imam dari Timur Tengah, ada Afro-American, kenapa saya diminta? Ternyata salah satu alasannya adalah masalah komunikasi ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi permasalahannya bukan kepada apa yang kita katakan dulu, tapi bagaimana kita mengatakannya. Ini bukan kebenaran saja, tapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu agar kebenaran itu bisa sampai kepada orang dan tetap dianggap sebagai kebenaran. Kebenaran yang kita sampaikan dengan cara yang tidak tepat boleh jadi dilihat sebagai sesuatu yang remang-remang, bahkan menjadikan orang semakin terpental dari kebenaran itu. Maka komunikasi sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa babi diharamkan? Jawaban yang mutlak adalah bahwa Tuhan mengharamkan, titik. Tapi masalahnya komunikasi di sini. Kalau ada follow up question, kenapa Tuhan mengharamkan? Komunikasi dituntut. Maka saya tadi katakan kepada teman-teman remaja, biasanya jawaban yang saya berikan adalah, kalau Anda seorang yang mengendarai mobil, ketika sampai kepada lampu merah berhenti nggak? Dia katakan iya. Loh, kenapa berhenti? Dia katakan jangan sampai ada mobil yang datang dari arah yang lain, kan bisa terjadi tabrakan. Bagaimana kalau misalnya drive di tengah malam, sudah yakin nggak ada mobil yang datang dari arah yang berlawanan, apa tetap menembus lampu merah? Dia katakan tidak. Kenapa? Dia katakan jangan-jangan ada kamera atau polisi yang nunggu di sana. Loh, bagaimana kalau yakin bahwa nggak ada kamera, nggak ada juga polisinya? Apa Anda tetap melanggar lampu merah itu? Dia mengatakan tidak. Dia katakan kenapa nggak melanggar lampu merahnya? Dia katakan bahwa ini adalah peraturan kota, dan untuk dianggap sebagai penduduk yang baik kita harus taat kepada aturan kota. Jawabannya sama dengan tadi. Ini kan aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya ada yang main bulldozer, ada yang lewat sini dulu. Ini masalah komunikasi Bapak dan Ibu sekalian. Maka di dalam dakwah ini yang namanya ilmu komunikasi itu sangat penting. Umat Islam banyakan pintar berkomunikasi secara bulldozer, dengan harapan setelah dilabrak semuanya, dihancurkan semuanya, nanti kita bangun kembali. Padahal belum tentu bisa membangun.
Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, penting untuk kita berkomunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan ajaran agama kita ini kepada orang lain. Saya kasih contoh ya. Ketika kita ngomong kepada teman-teman umat Kristiani, di dalam agama Kristen yang menjadi pusat perhatian kan Yesus, Isa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau kita sudah mulai dengan mengatakan ente itu pasti masuk neraka karena menjadikan Isa sebagai Tuhan, dia nggak mau mendengarkan lagi. Karena dia sudah merasa di-insulted from the very beginning. Tapi kalau kita mengatakan, Masya Allah, dalam Islam Isa itu adalah seseorang yang sangat dimuliakan, sangat dihormati. Bahkan saya tidak menjadi Muslim kalau saya tidak beriman kepada Isa alaihissalatu wassalam. Ada preparation, psychological preparation. Ketika dia sudah mulai tertarik untuk mendengarkan itu, baru kita balik. Oh, ternyata memang di sinilah perbedaan kita dalam memahami siapa Isa alaihissalatu wassalam. Dalam pandangan kami Isa itu adalah ini, sedangkan dalam pandangan Anda Isa itu adalah ini. Tentunya kita memberikan argumentasi. Bahkan jangan sampai mengatakan Anda salah. Permasalahan ini masalah komunikasi, bukan berarti kita lemah. Tapi ada yang namanya metode. Menemukan metode yang tepat dalam mengkomunikasikan kebenaran. Bapak dan Ibu, itu yang keempat ya. Nah yang kelima adalah pentingnya visi besar dan panjang. Kita ini terkadang, mohon maaf, kita mengerti diri kita sendiri lah. Short sighted. Pandangan kita pendek. Nabi alaihissalatu wassalam bahkan ketika dalam sebuah kejadian di mana dalam pandangan keadilan dan ukuran akal kemanusiaan sangat tidak imbang, bahkan mampu menerima hal tersebut demi tujuan yang jauh ke depan. Salah satu contohnya adalah ketika turun perintah haji Bapak dan Ibu di tahun ke-6 Hijriah. Nabi bersama para sahabat, beribu-ribu sahabat, ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Begitu orang Mekah mendengar bahwa Muhammad dan sahabatnya akan datang ke Mekah, mereka mengirim utusan bahwa tahun ini kamu tidak diperkenankan untuk masuk ke kota Mekah. Berhentilah Nabi dengan sahabatnya di sebuah kota yang disebut Hudaybiyah. Datanglah utusan orang Mekah. Yang diutus ketika itu adalah Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Terjadilah dialog, terjadi ya diplomasi kalau dalam bahasa kita sekarang. Dan dirumuskanlah persetujuan yang sangat merugikan dan sangat tidak adil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya, tahun ini kamu tidak diperkenankan masuk ke Mekah, kamu harus kembali. Yang kedua, kalau ada orang Islam dari Mekah yang lari ke Madinah, Muhammad berkewajiban mengembalikan orang Islam tersebut. Tapi kalau ada orang Islam dari Madinah yang lari ke Mekah, orang Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan orang Islam itu ke Madinah. Ini kan tidak adil nih. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu marah luar biasa. Dan Umar itu orang yang tough. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau menerima ini. Banyak di antara sahabat yang terpengaruh sampai tidak mau ikut kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sudah ihram, sedangkan mereka gagal masuk ke Mekah, artinya mereka harus tahallul. Ketika Nabi mengatakan semua kamu harus tahallul, mereka tidak mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena dia marah dengan perjanjian tersebut. Saya tidak ingin membicarakan detail lagi, tapi saya ingin mengatakan kenapa sampai Nabi menerima perjanjian yang sangat tidak adil ini. Karena ternyata Nabi nomor satu adalah orang yang lebih mementingkan perdamaian dan kedamaian ketimbang peperangan kalau masih memungkinkan untuk tidak berperang. Makanya kalau ada orang menuduh Nabi kita suka berperang, dia harus banyak belajar dulu. Banyak sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, walaupun kita tidak membawa senjata, kita siap mati sekarang ini. Ini harga diri. Tapi Nabi mengatakan, ingat, kita datang untuk beribadah, bukan untuk berperang. Dan seolah-olah Nabi ingin mengingatkan mereka, kalau masih saja peperangan bisa dihindari, mari kita hindari. Banyak teman-teman non-muslim yang tidak paham tentang ini. Ini yang perlu kita sampaikan. Sampai kepada sesuatu yang merugikan sebenarnya dalam pandangan kita, tapi demi menghindari peperangan dan pertumpahan darah, Nabi justru menerima perjanjian yang tidak adil tersebut. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian,
ternyata Nabi memiliki pandangan yang sangat luas dan jauh ke depan. Bahwa ternyata dengan diterimanya perjanjian itu adalah sebenarnya awal langkah pertama daripada kemenangan untuk masuk ke Mekah, Fathu Makkah. Dan ternyata apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti. Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran namanya surah Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya saya telah membuka pintu bagi kamu untuk sebuah kemenangan besar, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan visi yang jauh dan besar, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sekarang ini terkadang memiliki visi yang sangat sempit. Nah, oleh sebab itu menjadikan kita kadang terpental. Kita melangkah padahal kita terpental ke belakang 1000 langkah. Kemarin saya baru kembali dari, bisa saya katakan tadi, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Saya kan kalau ngomong apa adanya, namanya juga orang Makassar kan. Jadi ya tidak banyak lebih diplomasi. Kalau teman-teman yang dari Jawa, dari Sunda yang mungkin tahu lah lebih halus menyampaikan. Walaupun saya yang tadi mengatakan di komunikasi penting kan, tapi sekarang yang namanya orang Sulawesi juga keluar juga seperti itu. Jadi saya kan di sini banyak interfaith, dan interfaith saya tidak main-main. Membangun dialog dengan Yahudi. Yahudi kalau disebut di Indonesia itu telinganya orang gatal. Gatal telinganya mendengar kata Yahudi. Ketika saya membicarakan perkembangan Islam, semua terbelalak gembira. Begitu saya mengatakan bahwa sekarang ini kita membangun dialog, komunikasi, bahkan kerjasama dengan seluruh unsur masyarakat, termasuk masyarakat Yahudi, langsung seperti gatal di telinga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, padahal apa yang kita lakukan ini sangat luar biasa. Saya baru tadi menyebutkan sebuah nama, namanya Rabbi Max Schneier, yang tadinya mungkin sudah diperlihatkan pada remaja di YouTube itu. Ketika saya bertemu tahun 2005, ketika Pope John meninggal, kalau nggak salah Desember 2005, kami sama-sama diinterview di CBS tentang Pope John dari perspektif non-Kristen, jadi Muslim dan Yahudi. Saya menunggu di studio, kemudian dia datang, diperkenalkan kepada saya, dia jabat tangan, dia bawa muka. Dia nggak mau melihat muka saya. Tapi 6 bulan kemudian dia menelpon, karena kita ganti kartu. 6 bulan kemudian dia menelpon. Dia katakan, Imam, I wanted to meet with you, probably over lunch. Saya katakan, ya saya orang yang kecil tapi suka makan. Kita ketemu di sebuah restoran seafood, supaya sama-sama halal dan kosher. Ketika ketemu yang pertama sekali saya ingatkan sama dia, dulu 6 bulan yang lalu kita ketemu di studio, right? Dia bilang, iya betul. Kenapa Anda ketika itu jabat tangan tapi nggak mau melihat muka saya? Dia katakan begini, terus terang saja Imam, I did hate Islam so much. Saya sangat benci kepada Islam. Saya benci kepada orang-orang Islam. Loh, kenapa sekarang mengajak saya bertemu? Dia mengatakan, saya kemudian mencoba melakukan refleksi, some reflection. Dan dia mengatakan sejak 5 tahun terakhir ini, saya semakin heran dan kagum. Saya kagum. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kok Islam ini semakin diinjak-injak, semakin diintimidasi, semakin dimarginalize katanya, semakin berkembang. Dia heran gitu. Makanya saya ingin bekerja sama, saya bilang. Saya kemudian jogging lagi, saya bilang, jangankan Anda, iblis saja asal mengakui kesalahan dulu. Kalau dia mau kerja sama saya akan kerja sama dengan dia, asal mengakui kesalahan. Tapi iblis kan gak mau mengakui kesalahan kan, malah semakin sombong dengan kesalahan ini. Tapi Anda sudah mengakui kesalahan, gak apa-apa kita kerja sama, saya bilang. Rabai ini bersama saya pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat mengadakan apa yang disebut dengan Imam Summit, Imam and Rabbi Summit. 50 imam dan 50 rabai dari 50 state, negara-bagian di Amerika berkumpul di kota New York. Bayangkan imam dan rabai kalau berkumpul, itu pasti Palestina Israel. Dari jam 9 pagi kita ketemu, hampir jam 1 sebelum kita salat zuhur, tidak ada yang kita perkelahikan kecuali Palestina Israel. Saya mengatakan kepada dia, Rabai, nampaknya kita harus intervensi. Saya bilang, kenapa?
Saya bilang kalau masalah Palestina Israel sudah jelas lah, mungkin kita beda pendapat, nggak apa-apa. Tapi masih ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bersama. Maka kemudian kita harus setuju untuk melakukan beberapa program. Salah satu di antaranya adalah apa yang disebut dengan Weekend of Twins. Apa maksudnya? Hari Sabtu, satu kali dalam setahun, hari Sabtu kita berkunjung ke mereka, memperhatikan bagaimana mereka beribadah. Setelah ibadah kemudian kita melakukan dialog, lalu makan bersama, ada halal, ada kosher. Hari Minggu dia datang ke masjid kita, memperhatikan bagaimana kita beribadah, dan setelah itu kita berdialog. Bapak dan Ibu, ini tahun 2007 ya, tahun 2008 itu 50 masjid dan 50 sinagog di Amerika dan Kanada berkumpul. Tahun 2009 100 lebih masjid di Amerika dan Kanada. Tahun 2011 bukan hanya di Amerika dan Kanada, tapi juga di Eropa, Prancis, Jerman, bahkan Rusia dan lain sebagainya. Masjid dan sinagog bekerja sama. Tahun 2012 yang lalu Australia sudah memulai juga. Sebenarnya di Tunis kita akan mulai, tapi karena di Tunis masih ada konflik, akhirnya belum terjadi. Nah Bapak dan Ibu, singkat cerita, Rabai ini bukan hanya sekarang ini bekerja sama dengan kita, tapi dia adalah salah seorang Rabai yang membela Islam dan bahkan syariat di mana-mana. Coba lihat di YouTube-nya, namanya Rabai Mark Schneier. Dan yang paling penting, sekarang ini Rabai ini sedang menulis buku bersama saya. Judulnya Sons of Abraham. Insya Allah besok hari Senin kita ketemu dengan Presiden Bill Clinton untuk meminta beliau menulis pengantar buku ini. Dan Alhamdulillah Raja Hasan Maroko the second, Hasan the second Maroko sudah siap juga menuliskan pengantar untuk buku ini. Kenapa begitu banyak leaders yang tertarik dengan buku ini? Karena kalau kita tanya Muslim dan Yahudi, dua-duanya mengatakan they hate us. Saya masih ingat waktu pertama kali akan ke masjid, ke sinagog. Saya kasih tahu kepada seorang Mesir teman, saya akan ke sinagog. Dia katakan, are you serious? Sebenarnya saya am serious. Dia bilang, do you think they will open the door for you? Gak mungkin dia buka pintu untuk kamu, kata. Saya bilang, kenapa? Dia mengatakan karena mereka adalah the chosen people. Dan dalam pandangan kita orang Islam yang kita pahami selama ini, chosenness artinya superiority, kan begitu. Jadi dalam pandangan kita seolah-olah orang Yahudi itu kan angkuh, sombong, tidak mau bergaul, memandang enteng semua orang. Memang ada individu-individu seperti itu. Ternyata di komunitas Muslim ada juga seperti itu. Mohon maaf saja. Lalu saya katakan kepada dia, saya katakan, Anda kan membaca Al-Quran? Karena iya. Coba buka surah Ali Imran ayat 110, apa bunyinya di situ? Kan bunyinya begini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk umat manusia ini. Kalau menurut Anda sebaik-baik itu artinya apa? The best itu artinya apa? Berarti kalau ada the best, yang lain no best kan? Nah sekarang bagaimana kita menjelaskan kepada orang sehingga tidak melihat kita ini seperti orang angkuh gitu, merasa the best sendiri kan begitu. Jadi saya bilang sama dia, let the best meet the chosen. That's the best way. Kita the best, mari kita temui yang terpilih kan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini memang persepsi di kalangan umat Islam, tapi di komunitas Yahudi ternyata buruknya sangat luar biasa juga. Ketika saya menyampaikan ceramah, di ujung ceramah saya ada tanya jawab, ada seorang ibu-ibu berdiri. Ternyata belakangan saya tahu ibu ini adalah ibu dari seorang congressman. Dia berdiri, dia mengatakan, it is impossible for us Jews to be peaceful with Muslims. Saya terkejut, kenapa? Saya bilang, kan saya tersenyum, saya bilang kepada Anda, apa senyuman saya kurang indah? Kamu gitu. Orang ketawa semua. Dia bilang karena kamu orang Islam punya madrasah, di mana di tempat itulah kamu mendidik anak-anak kamu untuk membenci dan membunuh kami. Itu persepsi orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Islam ini semakin religius, semakin dia keluar pesantren, semakin akan menjadi pembunuh. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apa ini kita biarkan saja? Karena di kedua pihak terjadi kesalahpahaman yang sangat luar biasa. Maka dalam perkembangannya, ketika kami bekerja sama dengan beberapa pendeta Yahudi ini, termasuk Rabbi Mark Schneier saat itu, perubahannya sangat luar biasa. In nutshell, kalau Bapak dan Ibu sekarang ini ke kota New York, ngambil train, subway, ada
ada iklan-iklan yang dipasang oleh Pamela Helleger misalnya. Salah satu bunyinya mengatakan begini, Islam itu tidak silas. Tapi jangan terkejut kalau tiba-tiba di samping statement itu ada iklan yang berbunyi begini, Islam itu adalah sumber peradaban, belajarlah Anda beradab, be civilized. Dan ternyata yang memasang iklan itu bukan orang Islam, tapi ada organisasi salah satunya namanya Jewish Against Islamophobia. Silahkan di Google, Jewish Against Islamophobia. Kenapa sampai ada orang Yahudi yang membela Islam? Kenapa sampai ada Kristen yang membela Islam? Kenapa sampai orang Hindu dan Buddha keluar di Times Square ketika itu tahun 2008, ketika Peter King melakukan hearing di Congress dengan judul Radicalization of the Muslim Community in the United States? Kenapa sampai semua non-Muslim keluar mengatakan, today I am a Muslim too? It is not a one day thing. It's a 10 years effort. Membangun komunikasi dengan non-Muslim bukan sesuatu yang mudah. Sekarang teman-teman, ya ada teman-teman Muslim ini, karena memang mungkin mereka ikhlas, merasa lebih beriman, mencoba mengumpulkan interview saya dari berbagai YouTube itu. Diambil sepotong dari sini, sepotong dari sana, kemudian di luar konteks dipasang dalam satu website khusus. Gak apa-apa saya iklankan sekarang. Expose Syamsi Ali kan begitu, ada di internet. Lalu berikanlah tuduhan-tuduhan di situ. Syamsi Ali itu berteman dengan Zionis, berteman dengan Yahudi, American, too much, Western, macam-macam lah di situ. FBI agent, macam-macam lah di situ. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi that's what happening. Itu yang saya katakan tadi. Terkadang justru tantangan itu datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan ya bahwa visi kita adalah visi yang panjang. Visi yang panjang. Kalau umat ini hanya mengandalkan apa yang kita capai di hari esok, tidak akan besar pencapaian kita. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita memiliki sikap seperti Rasulullah. Bukan hanya sabar saja, lebih dari sabar sebenarnya. Walaupun sabar itulah conclusion dari segala sesuatu yang kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tantangan di Mekah, beliau pergi ke Taif. Pergi ke Taif dengan harapan mudah-mudahan non Muslim di Taif ketika itu akan mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang Taif mengirim anak-anak dan orang-orang yang crazy, yang gila, menimpali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaki Rasulullah SAW berdarah. Di sore hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah sebuah pohon di dekat sebuah gunung. Beliau menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyampaikan ketidaksempurnaan beliau. Beliau menyampaikan kelemahan beliau sendiri. Inni ashku du'fa quwwati wa hilata amri. Ya Allah, saya sampaikan kelemahanku sendiri. Ini mungkin karena kelemahan saya sendiri, sehingga mereka tidak mau menerima dakwah saya. Sampai para malaikat tiba kepada Rasulullah. Malaikat datang kepada Rasulullah dan katakan, ya Muhammad, kalau engkau mau, kita balik gunung ini, kita hancurkan mereka semua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La, bukan seperti itu. Ma bu'ithu mu'adziban, innama bu'ithu hadiyan. Saya diutus bukan untuk mengazab orang. Saya diutus bukan untuk menghancurkan orang. Saya diutus untuk memberikan hidayah kepada orang. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi dan salah satu isi doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka itu tidak paham. Bapak dan Ibu, kalau kita kembali ke Indonesia, coba-cobalah ngomong mengenai Amerika. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi luar biasa kebencian orang di sana kepada orang-orang Amerika. Memang kita mengenal kebijakan luar negeri Amerika, tapi kenapa kita tidak mendoakan mereka untuk mendapat hidayah? Kenapa kita tidak memakai mentalitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barangkali justru Islam akan bangkit dari Amerika Serikat ini? Ada peluang bahwa kebangkitan dunia Islam akan kita mulai dari Amerika Serikat ini. Asal orang Islam di Amerika Serikat bisa bersikap lebih dewasa lagi.
Bapak dan Ibu, perkembangan Islam sangat luar biasa. Bapak dan Ibu tahu sendiri, nggak perlu saya sebutkan lagi. Setelah 11 September kan luar biasa itu. Banyak orang menyangka bahwa habislah Islam ini, dakwah tidak mungkin lagi kita bisa lakukan di Amerika Serikat ini. Tapi ternyata sebaliknya yang terjadi. Ini teman kita tahun 2005 masuk dalam agama Islam. Saya masih ingat waktu baca Al-Quran di Yankee Stadium. 3 bulan kemudian ada ibu-ibu yang menelpon ke rumah waktu itu, yang mengatakan, "Assalamualaikum." Saya tahu ini mungkin Afro-Amerika nih, ibu-ibu. Saya bilang, "Waalaikumsalam, what I can do for you?" Dia bilang, "Is this Syamsi Ali?" Saya bilang, "Yes, this is Syamsi Ali." She said, "I have been looking for you for the last 3 months. Wah, ini kan bingung juga dicari wanita 3 bulan. Ada apa? Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Kamu kayak membaca Al-Quran di Yankee Stadium." Saya bilang, "Yes, I did." Dia bilang, "Ketika Anda membaca Al-Quran, ketika itu nama saya Cynthia Roland. Tapi Alhamdulillah," dia bilang, "Alhamdulillah, I am now Tahira Roland." Loh, saya bilang, "Kenapa ganti nama?" Dia bilang, "Ketika Anda membaca Al-Quran itu, saya Kristen, saya nggak paham apa yang Anda baca, tapi ketika itu saya menangis. Saya meneteskan air mata. Sampai-sampai setelah kamu membaca Al-Quran selesai, saya keluar ke jalan, tanya orang, itu tadi buku yang dibaca anak-anak itu buku apa?" Ya ada orang Islam memberitahu, karena dia nggak tahu namanya, dia katakan dia is Muslim's book. Pergilah dia ke library, dia tanya kepada orang, yang namanya Muslim book itu yang bagaimana? Dipinjamkan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, dalam 2 bulan dia baca Al-Quran, dia mengatakan begini, "Semakin saya baca Al-Quran, semakin saya merasakan ketenangan." Ini hanya dalam bahasa Inggris ya, karena dia tahu bahasa Arab. "Semakin saya baca Al-Quran, saya merasakan tenang. Sampai-sampai dia bilang, kalau saya mau tidur, saya taruh Al-Quran di atas kepala saya." Bapak dan Ibu, ini satu contoh saja. Betapa banyak teman-teman orang Amerika kita yang membeli Al-Quran setelah 11 September. Dan ada di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Saya tanya, dulu waktu beli Al-Quran setelah kejadian 11 September, apa memang Anda sudah masuk Islam? Dia ketawa. Dia bilang, "Jangankan mau masuk Islam, mau belajar Islam saya nggak tertarik." "Loh, kenapa beli Al-Quran?" Dia katakan, "Saya mau beli Al-Quran karena sebenarnya ingin saya mencari di mana terorisme dalam Al-Quran itu." Dan ternyata semakin dia baca, semakin dia gali, dia tidak menemukan teroris atau terorisme, justru dia menemukan mutiara-mutiara Al-Quran. Akhirnya dia nggak tahan, dia masuk dalam agama itu. Bapak dan Ibu, seabrek orang Amerika kita, Alhamdulillah, teman kita yang masuk dalam agama ini. Lalu setelah itu kalau kita memikirkan tentang Amerika, jangan kebencian yang kita kedepankan. Memang ada kebijakan-kebijakan yang kita tidak setuju, apalagi kebijakan luar negeri, that is right. Tapi kalau dengan kebijakan itu kita membenci seluruh orang Amerika, mungkin mentalitas itu salah, tidak sesuai dengan mentalitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mohon maaf, ini mudah-mudahan ada imam atau syekh yang mendengarkan. Saya tidak setuju dengan doa yang mengatakan begini, "Oh Allah, hancurkanlah orang-orang itu." Saya tidak setuju. Tidak ada pernah hadis manapun atau doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta menghancurkan orang lain. Justru doa Rasulullah SAW, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya sebutkan tadi, sabar, rasa kasih, rasa iba. Jangan kebencian yang kita kedepankan. Sebab kalau kebencian yang kita kedepankan, bagaimana orang lain bisa menerima Islam itu dengan hati yang tenang? Dari awal kita udah benci kok. Tapi kalau kita kedepankan rahmat, kasih sayang, rasa iba kita cinta, kita ingin mengajak mereka masuk bersama-sama kita ke dalam surga, itu yang akan disampaikan ke telinga mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang sebelum terakhir ya. Dan yang terakhir sekali adalah pentingnya untuk kita optimis selalu. Teman-teman di Indonesia selalu mengatakan harapan itu bukan hanya masih ada, tapi selalu ada. Tantangan apapun yang kita hadapi sekarang itu hanya bagian dari proses saja. Dan believe me, the more we are challenged, the more we are optimistic. Semakin kita tertantang, insya Allah semakin terang cahaya Allah di depan yang kita hadapi. Sebab jangan pernah merasa bahwa mereka yang tidak senang dengan agama ini akan diam. That is the sunnatullah.
Itu merupakan hukum alam, merupakan hukum Tuhan, bahwa pasti kita menghadapi tantangan, bahwa sampai hari kiamat akan ada tantangan-tantangan tersebut. Surah As-Saff mengatakan begini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bayangkan media massa sekarang ini. Walaupun saya bersyukur alhamdulillah, dari kemarin setiap kali selesai acara saya kembali ke hotel, tidak ada lagi kecuali mendengarkan berita saja mengenai kejadian Boston. Alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah, ternyata media massa juga sudah mulai semakin dewasa. Hanya Fox News saja yang selalu mengatakan Islamic terrorist, jihad, Islamik. Dan alhamdulillah media yang lain sudah mulai menghindari kata-kata Islamic terrorist. Saya bersyukur. Berarti media massa sudah mulai dewasa. Kalau saya itulah Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran mengatakan kita akan selalu menghadapi tantangan sekarang. Dan pada akhirnya Allah mengatakan di ujung surah As-Saff, فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Pada akhirnya mereka akan menang. Lalu soal itu, jangan pernah merasa bahwa tidak akan ada tantangan. Justru heranlah kalau iblis itu bisa tidur dengan nyenyak. Kalau sampai iblis mengatakan it's fine, I will sleep well, saya nggak perlu menggoda orang lain, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Tapi kalau hidup kita masih normal-normal saja, yakinlah bahwa iblis itu akan selalu merintangi kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah membangunkan komitmen ini sehingga kita semua merasa bahwa kewajiban dakwah ini adalah kewajiban kita semua. Tapi yang paling penting pula, mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana bisa menjadi dai-dai yang tangguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa atau ada pertanyaan dulu? Kita tutup dengan doa saja. Aklamasi. Kita doa tutup ya dengan doa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini ada permintaan doa dari Bu Widya dan beberapa orang lagi, Nodin bin Derun, Ayat bin Sirah. Dua orang ya. Di mana dua orang ini meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima mereka berdua di sisinya yang mulia, diselimuti dengan rahmatnya dan maghfirahnya. Mudah-mudahan seluruh amal selama beliau hidup dalam waktu yang singkat itu menjadi saham-saham yang menjadikan beliau bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma. Allahumma abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima. Allahumma naqqihima min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min danas. اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.